Indonesia itu membutuhkan menteri bencana. Kementerian bencana gitu. Berarti kalau nggak ada bencana dia nggak kerja. Terus kerjanya cuma mengharap semoga ada bencana dong biar aku nggak makan gaji buta. Kalau kayak gitu setuju sama Bu Susi, otaknya yang bencana. Tapi mungkin itu di satu sisi bisa dianggap terobosan. Ministry of Disaster. Disaster, Your Majesty. Disaster. Aduh, makin lama kacangnya makin habis bro. Disyukuri. Disyukuri ya. Saya makan kacang. Saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumbar, Sumut, jangankan makan kacang. Buat beras aja susah. Kok susah gimana? Ya kan tanamannya hancur semua. Ini maksudnya untuk persawahan atau untuk kebutuhan makan? Ya kan terkait. Kalau sawahnya nggak ada, padinya dari mana? Turun dari langit. Ya enggak lah. Ya semua kan itu ya kalau beras bahan makan maksudnya beras ya, nasi itu kan pasti ditanam di sawah. Sawahnya memang terendam lumpur. Nah itu kemarin Pak Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman itu bilang nanti akan dibereskan itu, masih bisa mereka untuk sawah-sawahnya, persawahannya. Nah untuk kebutuhan pangan itu juga aman kok, kata Pak Menteri. Itu bahkan dia menyampaikan data ada 44.000 ton beras yang sudah disalurkan. Sampai aku tak tunda loh makan rengginangnya. Kenapa tuh? Jangan dibuang-buang. Enggak lah, nggak dibuang, ditunda. Habis ini dimakan lagi. Oh kenapa tuh? Gara-gara Pak Mentan. Kenapa tuh? Loh, kenyataannya itu loh. Kemarin tuh baca di media Indonesia. Itu yang di Kabupaten Aceh Tengah, harga berasnya itu udah sampai 400.000. 400 sampai 500.000 per sak. Satu saknya? 15 kilo. Berarti sekilonya itu udah berapa? Ya sekitar 26.000 sampai 30 ribuan. Di kawasan bencana yang orangnya udah nggak punya apa-apa. Terus makannya gimana coba kalau harga beras gitu? Nah cuman kan kita nih masyarakat kecil, kita mau tidak mau percaya kepada penyelenggara negara, yaitu pejabat. Pejabatnya sudah memastikan bahwa bahkan selain ketersediaan pangan yang untuk dikonsumsi, itu bahkan untuk cadangannya, buffer stoknya itu disediakan 3 kali lipat. Jadi misalnya itu kan 44.000 yang katanya sudah disalurkan, itu stoknya itu 120.000 ton. Ya menurut beliau, dan ini disampaikan Pak Amran itu di depan Presiden ketika rapat kabinet ya. Nah itu dia bilang tidak ada masalah. Dia jamin. Harusnya ngomongnya gitu bukan hanya di depan Presiden. Oke lah di depan Presiden dia laporan sama atasannya kan, sama bosnya. Ngomongnya gitu di depan teman-teman yang kena bencana. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk beras aman. Ya. Itu nggak usah beli. Kementan punya stok. Ya. Makanya itu persoalannya berarti apakah ketersediaan berasnya atau jangan-jangan ada yang ini nih, pedagang yang memanfaatkan spekulan kalau istilahnya kan. Itu ndak urusan sama beras yang Bulog. Iya. Yang spekulan juga namanya barangnya terbatas ya pasti harganya naik. Iya kan? Ya hukum ekonomi ya. Nah, gimana caranya supaya masyarakat itu tetap makan? Kalaupun mereka nggak punya uang untuk beli, ya pasti nggak punya uang kondisi kayak gitu. Kasih makan selama beberapa bulan ke depan.
Ya kan itu yang katanya dijamin pemerintah. Katanya gitu. Tidak akan ditinggal sendirilah korban-korban bencana ini. Yang ngomong gitu di mana? Di sana apa di sini? Di Jakarta? Yang ngomong itu presiden di Jakarta pernah, di lokasi pernah, dan presiden kan sudah berkomitmen tuh katanya kalau bisa setiap minggu, pokoknya dia akan sering hadir di lokasi bencana secara langsung. Nah, itu. Dan itu tanpa foto studio lagi. Jadi kemarin kan Pak Presiden sampai mengingatkan menteri-menteri, jangan jadikan lokasi bencana sebagai wisata bencana. Jadi kalau memang benar yang ditemukan sama media Indonesia itu, berarti berapa kali lipat harga normal itu ya, kalau 26 ribuan per kilo. Nah, sekarang yang 5 kilo aja 70 lah ya, 70 ribu. 74.500. Nah, itu yang 5 kilo. Kali 3 misal. Ya. 75 kali 3 200. 200 berapa? Oh, banget sih matematika ya. 75 bagi 5 aja, Mas. Iya ya. 15. Nah, 15 ribu per kilo. 2 kali lipat sekitar ya. Nah. Ya. Maksudnya itu jangan, kalau memang benar itu yang ditemukan dari media Indonesia itu sih berarti ya mestinya pemerintah turun tangan ya. Ya iya. Jangan cuman memberi laporan yang bagus. Oh no. Itu kalau pas waktu kondisi bencana itu ya ucapan yang menenangkan itu boleh. Nggak ada salahnya. Tapi ucapan yang sesuai kenyataan itu yang lebih penting. Ya masa ada pejabat yang mengucapkan yang hoax gitu. Ya nggak hoax. Oh. Kebenaran, tapi benarnya cuma 50%, yang 50% nggak diucapin. Kan sama-sama benar. Oh, yang penting tidak berbohong tapi tidak diucapkan. Yang penting nggak berbohong. Oh, yang penting nggak berbohong. Itu doang. Cuma nggak semuanya kebenaran diucapkan. Nah itu kan juga nggak bagus. Ya. Kayak kapan hari kan sempat ada juga tuh masalah bukan berbohong tapi salah data. Jadi Apalagi itu? ya misalnya kayak kelistrikan kan sudah minta maaf para pihak terkait ya. Yang ternyata menurut pihak Aceh itu baru sekitar 60%, 60% kelistrikan itu masih padam di Aceh. 60%. 60% yang masih padam. Berarti 40% yang hidup. Yang hidup. Yang nyalur lah ya, yang Ya. teraliri. Ya, kita sih kan berharapnya ketika pejabat menyampaikan sesuatu itu mestinya sudah melalui verifikasi. Ini verifikasi internal lah, mereka punya alatnya. Punya alat, punya personil. Cuman mungkin ini juga sih. Jadi ya mungkin personil negara yang di bawah itu juga lagi terkena bencana juga sehingga mereka tidak bisa mengumpulkan informasi secara akurat mungkin ya. Kita nggak tahu lah. Cuman kita jangan sampai hanya untuk menenangkan ataupun menyenangkan orang itu menyampaikan informasi yang nggak benar. Yang benar tapi nggak seluruhnya. Oh, yang benar. Kebenaran nggak dikatakan. seluruhnya. Nah itu prinsipnya itu ini jangan sampai mencederai kenyataan. Kalau lapar, ya lapar aja, nggak usah ditutupi pakai stok pangan aman. Bukan lapar ya lapar ya makan. Ya. Itu tanggung jawab negara. Jadi kita juga belum tahu yaitu ketika Pak Menteri bilang aman, terus data di lapangan itu ternyata masih mahal. Jadi harganya mungkin nggak mahal, cuman kalau dari laporan itu saya baca juga ternyata pedagang jadi pedagang di Takengon itu kesulitan mendapatkan supply bahan jualannya sehingga mereka memang harus mengeluarkan lebih. Ya pasti, akses transportasi segala macam. Jadi ya mungkin ya pemerintah memang harusnya segeralah, baik pemerintah daerah segala macam
Dan ya mungkin itu juga ya. Jadi karena melihat kondisi di lapangan yang berat, itu pemerintah Aceh kan sampai meminta bantuan. Ya udah angkat tangan mereka. Ya pilihannya antara angkat tangan atau angkat kaki. Iya. Ya kan, sama seperti ketika Bupati Aceh Selatan kan, dia mengirimkan surat, dia angkat tangan, menyerah, Terus? kemudian dia angkat kaki, Pergi ibadah umroh. umroh. Ya mau gimana gitu loh. Ya maksudnya bener pernyataan presiden jangan ditinggalkan sendiri. Tapi yo habis itu terus jangan ya sekedar ucapan gitu loh. Ya, Kasihan. ya dari korban jiwa aja yang ditemukan kan terus bertambah terus, masih bertambah terus. Belum lagi yang masih bertahan hidup. Nah, Itu kan mereka juga ya butuh makan. butuh ekonomi untuk pekerjaan, pendapatan segala macam. Ketika mereka tidak bisa bekerja, harga pangan mahal, Makan apa? ya, Masuk makan lumpur. jangan sampai dong, Ya makanya. jangan sampai. Ya negara memang harus hadir. Tapi mungkin itu juga jadi mengenai negara harus hadir. Ini ada juga usul. Apa tuh? Jadi bahwa Indonesia itu membutuhkan menteri bencana, Kementerian Bencana gitu. Kementerian Penanggulangan Bencana lah, atau belum, kan ini masih usul dari anggota DPR Utut Adianto, PDIP. Nah, jadi di Kementerian Penanggulangan Bencana ini nanti akan ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, sama nanti dicarikan satu lagi Dirjen Angin Puyuh. Maksudnya apa? Ya, supaya ya Indonesia kan daerah tropis yang rawan bencana, belum lagi gunung berapi ya kan. Ya, itu memang mungkin harus ada kementerian yang khusus. Berarti kalau nggak ada bencana dia nggak kerja. Terus kerjanya cuma mengharap semoga ada bencana dong biar aku nggak makan gaji buta. Pasti ada kerja lah. Lu ngapain lu namanya Kementerian Bencana? Bikin simposium, pengadaan alat detektor, pelatihan menghadapi bencana. Aku kalau kayak gitu setuju sama Bu Susi. Nah, gimana tuh? Bilang otaknya yang bencana. Bukan Indonesia butuh Kementerian Bencana. Kok bisa lo mikirnya nggak gitu? Ya, tapi mungkin itu di satu sisi bisa dianggap terobosan. Ministry of Disaster. Kasian juga nanti menterinya ya. Dianggap nanti dalang semua bencana. Makanya kan kalau misal di acara internasional gitu kan, Your Majesty, disaster. Yang mulia bencana, lucu. Ya, Idenya itu unik. Atau absurd. itu udah di luar, itu udah beyond itu udah. Oh, udah beyond. Beyond. Kalau misal kita selalu Out of the box berarti? out of the box, itu udah without box, udah gak ada boxnya, udah boxnya yang dihilangin. Bisa mikir kayak gitu. Tapi, cuman makanya ya Pak, untuk mengatasi kondisi kayak sekarang lah, yang sudah berapa belas hari, bencana kan masih penanggulangannya, ini kita belum full masuk tahap rehabilitasi. Ini masih Itu lama lagi kan? darurat. Jadi mungkin Pak Utut itu mengusulkan ya sekarang supaya lebih ada upaya-upaya sistematis dalam mengatasi bencana. Jadi mulai dari penanggulangan, penyelamatan segala macam sampai ke rehabilitasi. BNPB mau taruh mana? Apa dinaikkan statusnya jadi Menteri Penanggulangan Bencana? Nah, mungkin kalau usulannya Pak Utut ya. Tapi kan dirjennya jadi lucu. Masa dia usulnya Dirjen Banjir, Dirjen Puting Beliung.
Dirjen angin topan. Dirjen angin topan, dirjen banjir bandang. Setiap kali datang, selamat datang Pak Dirjen angin topan. Nah kan, aduh, Keren itu berarti. Unik. bukan unik, udah beyond. Ya, cuman ya itulah, jadi di satu sisi ini sangat out of the box, tidak menggunakan box. Di sisi lain itu, ini gimana nih supaya efektif ke depannya kan penanggulangan bencana segala macam. Kan itu yang perlu mengingat Indonesia itu ya ring of fire. Yang jelas satu, jangan serakah. Bencana itu awal mulanya dari serakah. Apa kalau pohon-pohon itu dibiarin? Pohon sawit dibiarin kan? Hah? Pohon sawitnya dibiarin. Ya, sawit itu mah bukan hutan tropis. Beda. Yang pohon yang punya akar yang dalam, yang rimbun ke dalam, bukan rimbun di luar. Kalau tanah yang digali dalam, jadi dalam dia. Ya tetap nggak bisa, akarnya segitu-gitu doang. Oh gitu. Cuman kayak kemarin kan, itu siapa? Mas Hasan Nasbi sampai mengingatkan. Apa? Jadi kita jangan menolak sawit kalau Masnya masih suka ngopi. Yang nolak sawit itu siapa? Yang kita tolak itu keserakahan terhadap sawit. Oh gitu. Segala sesuatu kalau udah serakah, udah terlalu, hasilnya negatif. Jadi Terlalu berpuasa, negatif jadinya. Terlalu panas, negatif, nggak bisa diminum. suam-suam saja lah ya. Oh, capek ngomongin. Udah, balik. Cuman Masnya jangan lupa kalau mau ngebantu korban longsor, Caranya? izin dulu. Izin ke? Mau bantu izin? Kan kapan hari Menteri Sosial? Pak Saiful? Iya. Pak Saifullah Yusuf? Iya. Bikin gebrakan apa lagi dia? Ya itu. Membantu suruh izin? Harus izin. Ya walaupun kemudian dikoreksi, dia mengoreksi bahwa bantu dulu, habis itu sampaikan laporan, audit. Keburu menderita itu korban. Gak jelas. Ya, semoga beres lah semua. Ya, nanti mungkin ada Dirjen angin topan.